Gadis SMA itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maya selalu percaya bahwa pernikahannya akan baik-baik saja. Ia tidak pernah meminta banyak hal dari hidup. Cukup rumah sederhana, suami yang setia, dan kebahagiaan kecil di setiap pagi ketika ia menyiapkan sarapan. Suaminya, Reza, bekerja sebagai staf marketing sebuah toko elektronik. Tidak kaya, tapi cukup. Tidak romantis, tapi dulu perhatian. Dulu, sebelum semuanya berubah. Akhir-akhir ini, Reza selalu pulang larut. Alasannya macam-macam. Lembur, Mai. Lagi banyak target, Mai. Event toko, Mai. Maya percaya, itu sifatnya sejak dulu. Mudah percaya pada orang yang ia cintai. Namun malam itu sesuatu berbeda. Reza pulang bukan hanya larut, tapi wangi. Wangi manis yang Maya tahu bukan miliknya. Baju Reza rapi, rambutnya disisir, dan ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang tidak ia bagi pada istrinya selama berbulan-bulan terakhir. Maya menatapnya sambil menuang teh hangat. Capek, Mas? Reza mengangguk tanpa menatap. Lumayan. Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada cerita, tidak ada rindu. Keesokan harinya, Maya menyiapkan baju kerja Reza. Ia menemukan sesuatu di saku celana. Kertas kecil bergambar emotikon lucu, ditulis dengan pena warna merah muda. Makasih ya Om Reza, udah nyempetin ketemu aku tadi. Besok ketemu lagi ya. Lala, tangan Maya gemetar. Om, kenapa gadis itu memanggil suaminya Om? Dan siapa Lala? Jantung Maya berdetak begitu keras sampai ia merasa dadanya sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin langsung bertanya pada Reza. Tapi ada bagian lain yang takut. Takut kebenaran itu lebih menyakitkan dari prasangka. Hari-hari berikutnya, kebohongan Reza makin kentara. Ia jadi terlalu rapi, terlalu sering melihat ponsel, terlalu sering tersenyum pada sesuatu yang bukan Maya. Malam minggu, Reza berkata ia harus lembur lagi. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Maya mengikuti suaminya dari jauh dengan motor butut yang sering batuk-batuk tiap tanjakan. Jalanan gelap, lampu toko sudah mulai padam, dan Reza bukannya menuju kantor, tapi sebuah kafe kecil di dekat sekolah. Dari balik kaca jendela, Maya melihatnya duduk berhadapan dengan seorang gadis. Seragam putih abu-abu masih melekat di tubuhnya. Gadis itu tertawa pelan sambil memukul lengan Reza manja. Reza balas tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan pada istrinya. Maya menutup mulutnya, menahan suara tangis yang pecah dari dalam dada. Dingin malam tidak seberapa dibandingkan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Gadis SMA itu, itulah Lala. Dan suaminya berselingkuh dengan anak seumuran keponakannya sendiri. Maya berdiri di luar kafe, tubuh lemas, hati remuk, dan pertanyaan yang terus menggema di kepalanya. Apa aku udah tidak cukup menjadi istri? Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangis bersama Maya. Ia masih berdiri di depan kafe, menatap dari balik jendela yang buram oleh embun. Jemarinya dingin, jantungnya serasa diremas-remas. Ia ingin masuk, ingin menyeret Reza pulang, ingin bertanya langsung. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Di dalam kafe, Lala menggigit sedotan minumannya sambil tersenyum manja. Om tuh lucu banget deh. Masa cerita gitu aja bisa bikin aku ngakak? Reza terkekeh. Aktif, hangat, jauh berbeda dari wajah kaku yang selalu ia tunjukkan saat bersama Maya di rumah. Ya kan bener, kamu tuh masih anak kecil. Mana ngerti dunia kerja? Jawabnya. Aku bukan anak kecil. Lala manyun, kedua pipinya menggembung. Lucu, lucu bagi Reza, menyakitkan bagi Maya. Lala lalu menyandarkan dagunya di meja, menatap Reza seperti remaja jatuh cinta. Om beneran gak apa-apa jalan sama aku? Kan om udah punya istri? Reza terdiam sejenak, lalu menyesap kopinya. Suaranya merendah dibuat seolah sedih. Istri om sibuk sendiri, ya beda sama kamu lah. Kalau sama kamu, om merasa dihargai. Maya menutup mulutnya, bahunya bergetar hebat. Itu bukan hanya selingkuh, itu pengkhianatan hati.
kata demi kata yang menusuk. Hujan makin deras. Motor Maya basah kuyup, tapi Maya tidak peduli. Setelah 1 jam yang terasa seperti mimpi buruk, Reza dan Lala akhirnya keluar dari kafe. Reza memayungi Lala agar tidak kehujanan. Kamu hati-hati pulangnya ya. Om juga, balas Lala. Lala berlari kecil sambil tertawa. Seakan drama ini hanya romansa remaja yang manis, bukan kehancuran keluarga orang lain. Reza menunggu sampai Lala hilang di balik gang. Lalu ia naik motor dan pergi. Tidak sadar, istrinya mengikuti dari kejauhan, menahan tangis sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, Maya buru-buru masuk lebih dulu agar Reza tidak curiga. Ia meletakkan helm, mengambil kain lap, dan pura-pura sedang bersih-bersih ketika pintu terbuka. Mas pulang? Kata Maya, berusaha terdengar normal. Reza mengangguk ringan tanpa menatapnya. Iya, kamu belum tidur? Belum. Mau ku bikinin teh? Tanya Maya. Suaranya bergetar sedikit, tapi Maya menunduk berharap Reza tak menyadarinya. Gak usah, aku capek banget mau tidur, jawab Reza. Dan begitu saja, Reza berlalu ke kamar, membuka ponsel sambil tersenyum kecil. Maya memandang punggung suaminya dengan mata berair. Dia baru saja pulang dari gadis SMA, dan tingkahnya tak tampak bersalah sedikit pun. Maya duduk di kursi kayu ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya panjang di lantai. Ia memeluk lutut, menundukkan kepala. Di dalam dadanya, dua suara bertengkar. Ceraikan dia, kau tidak pantas disakiti begini. Tapi yang lain berbisik pelan. Tapi aku mencintainya. Aku ingin keluarga ini utuh. Di tengah suara hatinya yang kacau, Maya akhirnya berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap wajahnya sendiri di cermin. Mata sembab, pipi pucat. Ada garis lelah yang baru ia sadari selama ini. Ia terlalu sibuk mengurus rumah, memasak, membersihkan, berharap diperhatikan, tapi lupa merawat dirinya sendiri. Apanya yang kurang dari aku? Bisiknya putus. Air mata mengalir tanpa bisa lagi ia tahan. Di kamar, Reza sudah tertidur. Maya berbaring di sampingnya. Biasanya, dulu, Reza akan memeluknya, menggenggam tangannya. Namun kini tidak. Tempat tidur terasa seperti dua dunia yang berjarak jauh. Di layar ponsel Reza, yang tidak sengaja menghadap ke Maya, muncul notifikasi. Lala. Om, makasih hari ini. Aku suka banget jalan sama Om, bobok yang nyenyak ya. Saat itu juga dada Maya seperti dihantam palu besar. Matanya panas, napasnya tercekat. Ia ingin membangunkan Reza dan berteriak. Kenapa mas? Kenapa harus gadis SMA? Tapi ia hanya membalikkan tubuh, memeluk dirinya sendiri, dan menangis diam-diam sampai subuh menghampiri. Maya tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Pagi harinya rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru naik, tapi hati Maya seperti dirundung kabut tebal yang menyesakkan. Ia bangun dengan kepala berat, mata sembab, dan dada masih sesak oleh kenyataan yang ia lihat semalam. Namun, Maya tetap masuk dapur. Kebiasaannya sebagai istri membuat tubuhnya bergerak otomatis. Memasak nasi, menggoreng telur, menyiapkan kopi hitam kesukaan Reza. Tapi setiap gerakan disertai rasa pedih yang sulit dijelaskan. Saat Maya menuang kopi ke cangkir, Reza masuk dengan wajah lesu. Pagi, katanya datar. Pagi mas, jawab Maya pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Reza mengambil cangkir kopi dan duduk tanpa sedikit pun menatap Maya. Maya memberanikan diri duduk di seberangnya. Mas, suaranya kecil, hampir seperti bisikan. Reza masih sibuk dengan ponselnya. Maya menelan ludah. Ia ingin berkata, Mas, aku tahu kamu sama gadis SMA itu. Tapi kata-kata itu tak berani keluar. Yang terdengar justru, Mas pulangnya kemarin, lemburnya sampai larut ya? Reza mendengus tidak sabar. Iya, banyak kerjaan. Jawabnya cuek. Maya menunduk. Lembur katanya. Di kafe bersama Lala, batin Maya. Mas mulai sering pulang malam. Aku takut Mas kecapean. Maya memberanikan diri lagi. Reza tiba-tiba mendongak, wajahnya ketus. Udahlah Mai, aku capek kerja udah banyak. Jangan ditambah omelan pagi-pagi. Omelan? Maya tertegun. Selama ini ia hanya bertanya, bukan marah.
Tapi lelaki yang merasa bersalah memang suka menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Reza bangkit, mengambil tas, dan bersiap pergi. Aku berangkat, ucapnya ketus. Mas, mau aku bikinin bekal nggak? Teriak Maya. Reza langsung menatapnya sinis. Gak usah, aku makan di luar. Lagi-lagi, hati Maya serasa ditusuk. Makan di luar dengan siapa? Gadis SMA itu, tanyanya. Pintu tertutup. Maya berdiri sendirian di dapur yang terasa semakin hampa. Hari itu, Maya mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika, memasak. Semua dilakukan untuk mengalihkan pikiran. Tapi sesekali ia berhenti dan menatap kosong ke arah jendela. Bayangan Reza dan Lala terus menari-nari di kepalanya. Sore menjelang, Maya akhirnya duduk di ruang tamu, memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu, saya mau kasih tahu, suami ibu sering kelihatan sama Lala, anak kelas 11 di sekolah saya. Sering jalan bareng juga. Maaf kalau saya lancang, saya cuma kasihan sama ibu. Maya membeku, tangannya gemetar saat mengetik balasan. Siapa ini? Tidak lama setelah itu, balasan datang. Saya teman sekolah Lala, saya sering lihat mereka. Saya pikir ibu harus tahu. Maya menutup mulut, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ternyata bukan hanya dia yang tahu, dunia pun mengetahuinya. Pikirannya melayang. Bagaimana jika orang-orang membicarakannya di belakang? Bagaimana jika seluruh sekolah mengetahui bahwa suaminya menggoda anak remaja? Rasa malu dan sakit bercampur jadi satu. Pukul 7 malam, Reza baru pulang. Lagi-lagi dengan wajah capek buatan. Capek yang arahnya bukan dari kantor, tapi dari dua dunia yang ia jalani. Maya memanggilnya lembut dari ruang tamu. Mas, kita bisa bicara sebentar? Reza meletakkan tas dengan kasar. Apalagi, Mai? Aku capek. Maya mengangkat ponselnya perlahan, menunjukkan pesan yang ia terima. Ada yang bilang ke aku tentang Mas dan Lala. Wajah Reza langsung tegang. Siapa yang kirim? Temannya dia. Jangan percaya omongan anak-anak, kata Reza. Maya mencoba menjaga suara agar tidak pecah. Mas beneran gak ada hubungan sama dia. Reza tiba-tiba menaikkan suara. Kalau aku ngobrol sama anak SMA terus ada hubungan gitu maksudnya. Dasar orang sekarang, semua dicurigain. Bentaknya. Mas, tapi aku lihat Mas kemarin di kafe sama dia. Mata Maya berkaca-kaca. Reza membeku, napasnya tersendat. Sepersekian detik sebelum ia menutupinya dengan marah. Jadi kamu ngikutin aku? Kamu curiga-curiga gitu sama suami sendiri? Maya menahan isak. Aku cuma takut kehilangan kamu, Mas. Jawab Maya. Ya jangan lebay, Mai. Bentak Reza. Aku cuma ngobrol sama dia. Emang salah? Tapi Mas bohong sama aku. Mas bilang lembur. Reza menggebrak meja. Ya udah kalau gitu. Iya, aku ketemu dia. Puas. Maya terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Reza kemudian mengambil jaketnya lagi. Aku keluar. Pusing aku kalau di rumah selalu dicurigain. Mas mau kemana? Suara Maya pecah. Terserah aku, jawab Reza. Pintu dibanting keras, rumah bergetar, dan Maya jatuh berlutut sambil menangis sejadi-jadinya. Hari itu untuk pertama kalinya Maya sadar, Reza bukan lagi suami yang dulu ia kenal. Dan retakan itu kini menganga lebar, siap menghancurkan segalanya. Malam itu terasa panjang. Setelah Reza pergi membanting pintu, Maya menangis di lantai ruang tamu sampai suaranya habis. Rasanya seperti ada batu besar menghimpit dadanya. Sekuat apapun ia menarik napas, tetap saja sesak. Rumah yang biasanya menjadi tempat paling aman, kini justru terasa seperti ruang asing yang menelannya hidup-hidup. Pukul 9 lewat, Maya akhirnya berdiri sambil memegang tembok. Lututnya lemas, tapi ia memaksakan diri menuju kamar. Ia tidak bisa tidur di ruang tamu, tidak bisa terus menangis tanpa arah. Begitu masuk kamar, pandangannya justru pada pakaian Reza yang berserakan di lantai. Baju kaos, celana kerja, jaket, semuanya memicu ingatan pada pertengkaran barusan. Untuk pertama kalinya, Maya merasakan amarah bercampur sakit, bukan hanya sedih, tapi benar-benar terluka. Ia mengambil baju Reza satu persatu. Jemarinya bergetar. Lalu, entah karena lelah atau kecewa, ia melempar semua baju itu ke keranjang laundry dengan kasar. Aku bukan boneka, Mas.
bisiknya lirih. Aku istri kamu. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis yang kembali naik. Sementara itu, jauh dari rumah, Reza duduk di atas motor di depan sebuah gang. Ponselnya berbunyi, pesan dari Lala. Om lagi marah ya? Reza mengusap wajahnya. Iya, di rumah pusing. Lala segera membalas. Sama istri Om, tanya Lala di pesan itu. Iya, dia nuduh macem-macem, jawab Reza cepat. Lala mengirim stiker lucu berpelukan. Kasiannya Om, mau ketemu aku nggak? Biar Om nggak pusing. Reza menatap pesan itu lama. Ia tahu seharusnya ia pulang. Ia tahu istrinya sedang menangis di rumah. Tapi ego dan emosi membuatnya mengambil keputusan bodoh. Om jemput kamu, balas Reza. Dalam waktu 10 menit, Reza sudah tiba di depan rumah Lala. Gadis itu keluar memakai sweater besar. Rambut diikat setengah, wajah polos tanpa makeup, tampak seperti anak kecil yang sedang main curi-curi keluar rumah. Om, panggilnya manja, sambil memeluk lengan Reza. Pria itu merasa muda kembali, merasa dipuja, merasa dibutuhkan. Sementara Maya di rumah menahan sakit sendirian. Di rumah, Maya duduk di lantai kamar sambil memeluk bantal. Matanya sembab, bibirnya bengkak karena sering digigit menahan tangis. Pikirannya kacau. Apa salahku? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian? Apa aku terlalu banyak nuntut? Berbagai pertanyaan menampar batinnya. Tiba-tiba ponsel Maya berbunyi. Bukan dari Reza, tapi dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Bu, saya lihat Om Reza jemput Lala barusan dan diikuti sebuah foto. Maya ternganga. Sekarang, malam begini. Tangannya gemetar saat mengetik. Itu suami saya, pakai jaket hitam. Iya, Bu. Lala cuma pakai sweater. Mereka pergi berdua. Balas nomor asing itu. Maya menutup mulut, suaranya tercekat. Dadanya seperti disayat pisau. Reza bukan hanya marah dan pergi, dia pergi ke Lala. Itu seperti mengkonfirmasi semua ketakutannya. Semua kecurigaannya bukan lagi dugaan, tapi kenyataan pahit. Tak sadar, air mata Maya jatuh deras. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Tubuhnya bergetar. Mas, kenapa kamu tega banget? Reza dan Lala duduk di taman kota. Lampu-lampu kecil menghiasi pinggiran jalan, membuat suasana seperti adegan drama remaja. Om, jangan sedih ya. Lala menyodorkan minuman kota kesukaannya. Manis seperti dirinya. Reza tersenyum kecil. Kamu selalu tahu cara bikin Om seneng, jawab Reza. Lala mengayun kaki kecilnya. Aku suka Om. Om baik, perhatian. Beda sama cowok-cowok sekolah. Reza terdiam. Kata-kata itu menyulut sesuatu di dalam dirinya. Rasa bangga yang salah arah. Tanpa sadar, ia menyentuh kepala Lala. Lala tersipu, wajahnya memerah. Jika ada orang melihat, mereka pasti mengira itu ayah dan anak. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Sementara itu, Maya duduk sendirian di kamar yang gelap. Ia menatap layar ponsel yang sunyi. Tidak ada pesan dari Reza, tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Maya memejamkan mata dan berdoa. Dalam hatinya ia berkata, Tuhan, aku gak kuat. Aku mohon tolong aku. Tapi malam itu, Tuhan seolah masih ingin menguji kekuatan Maya. Karena badai sesungguhnya belum dimulai. Paginya, Maya bangun dengan kepala berat seperti habis ditempa batu. Semalaman ia tak tidur, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Di sampingnya, tempat tidur kosong, Reza tidak pulang sama sekali. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Reza menginap entah di mana. Maya duduk perlahan, memegangi dadanya yang sesak, seluruh tubuhnya gemetar. Walau hatinya hancur, ia tetap bangun, tetap mandi, tetap menyiapkan sarapan. Seolah berharap, Reza tiba-tiba masuk rumah dan berkata semuanya hanya salah paham. Tapi itu tidak terjadi. Pukul 10 pagi, sebuah suara sepeda berhenti di depan rumah. Maya mengintip dari jendela. Ternyata itu tetangga, Bu Ratna. Ibu rumah tangga yang mulutnya lebih tajam dari pisau dapur. Bu Ratna mengetok pintu. Tok, tok, tok. Maya terpaksa membuka. Assalamualaikum Maya, bisa bicara sebentar? Suara Bu Ratna terdengar terlalu manis untuk seseorang yang dikenal suka menyebar gosip. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Bu Ratna mendekatkan suara seperti mau berbisik. Aduh,
Saya tadi nggak sengaja lewat depan sekolah SMA 3. Terus saya lihat suamimu, Mai. Dia duduk di atas motor sama anak perempuan. Seragam putih abu-abu. Cantik sih. Tapi ya Allah, itu siapa, Mai? Pertanyaan itu menusuk hati Maya seperti belati panas. Wajahnya memucat. Ia menelan ludah susah payah. Saya nggak tahu, Bu. Suaranya hampir tidak terdengar. Bu Ratna menggeleng-geleng panjang. Ya ampun, saya cuma kasihan sama kamu. Soalnya orang-orang udah pada bisik-bisik, Mai. Takutnya nama baik kamu juga ke bawah. Maya nyaris roboh mendengarnya. Orang-orang sudah membicarakan mereka. Aib rumah tangganya sudah menyebar. Bu Ratna menepuk bahu Maya seperti orang paling peduli sedunia. Sabar ya, Mai. Saya pulang dulu. Begitu Bu Ratna pergi, Maya menutup pintu dan akhirnya jatuh berlutut. Tangisnya lagi-lagi pecah. Tuhan, tolong aku. Aku malu. Aku hancur. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil dekat sekolah, Reza baru bangun. Kepalanya berat. Di sampingnya, Lala duduk sambil memainkan ponsel. Pagi Om, katanya ceria. Berbeda 100 derajat dengan hati Maya di rumah. Reza mengucek mata. Kita semalam nginep di sini. Lala mengangguk sambil tersenyum polos. Iya, gak apa-apa kan? Rumah Om jauh, aku takut pulang sendiri. Lagian enak kok ngobrol sama Om sampai ketiduran. Reza terdiam. Ia tahu apa yang ia lakukan salah. Ia tahu seharusnya pulang ke istrinya. Tapi egonya lebih besar dari akalnya. Lala menyandarkan kepala di bahu Reza. Om, aku senang banget sama Om. Reza menatap wajah remaja itu. Bagian dirinya merasa bersalah. Tapi bagian lain, bagian yang haus pujian dan merasa mudah kembali, membuatnya terus bertahan di sisi Lala. Siang hari, Maya nekat pergi ke toko tempat Reza bekerja. Ia berharap suaminya ada di sana. Ia hanya ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut Reza. Begitu masuk, rekan kerja Reza, Mas Andi, menyapanya. Loh, Mbak Maya, Mas Reza nggak masuk ya? Jantung Maya serasa jatuh. Tadi nggak masuk, Mas, tanyanya. Andi menggeleng. Enggak, 2 hari ini malah. Katanya sakit, padahal saya lihat fotonya di IG story temannya. Kayak lagi nongkrong sama cewek muda. Maya terdiam. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Sakit. Tapi sakit yang diakui Reza bukan sakit hati Maya, melainkan kebohongan yang ditutupi dengan santai. Andi terlihat salah tingkah. Aduh, Mbak, maaf ya kalau ngomongnya lancang. Saya cuma prihatin. Maya mengangguk pelan. Terima kasih, Mas, ucapnya. Dengan hati yang semakin hancur, Maya berjalan keluar toko. Setiap langkah seperti menginjak pecahan kaca. Kakinya goyah, pandangannya kabur. Saat ia berdiri di trotoar, ponselnya berbunyi, nomor tak dikenal lagi. Bu, ini saya yang kemarin. Tadi Om Reza jemput Lala lagi di depan sekolah. Mereka kayak nggak takut ketahuan. Maya memejamkan mata, menahan rasa mual. Kenyataan itu menghantamnya bertubi-tubi. Suaminya selingkuh dengan gadis SMA, dan seluruh sekolah hampir mengetahuinya lebih dulu daripada dirinya. Maya merasa dunia runtuh. Ia tidak sadar bahwa orang-orang mulai menatapnya iba saat ia berdiri mematung di tepi jalan dengan air mata mengalir. Hari itu satu hal menjadi sangat jelas. Bukan hanya hatinya yang hancur, namun nama baiknya pun ikut tercabik-cabik. Dan Maya tahu, jika ia tidak segera bangkit, Reza dan gadis SMA itu akan menjambak harga dirinya berkali-kali sampai ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Siang itu, Maya pulang dengan langkah lunglai. Setelah mendengar kabar demi kabar tentang Reza dan gadis SMA itu, seluruh tubuhnya serasa tak punya tenaga. Rumah yang biasanya menjadi tempat pulang, kini terasa seperti kuburan kenangan yang menyakitkan. Namun begitu pintu tertutup, Maya berhenti di ambang ruang tamu. Di dalamnya, ia melihat bayangannya sendiri di kaca lemari. Mata bengkak, wajah kusam, rambut acak-acakan, seperti seseorang yang kehilangan hidupnya. Untuk pertama kalinya, Maya menatap dirinya bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai perempuan yang sudah terlalu lama diam. Cukup, bisiknya lirih. Kalau aku terus begini, aku akan mati pelan-pelan, gumamnya. Maya berjalan ke kamar mandi dan mencuci wajah. Ia menatap cermin sebentar, lalu mengambil sisir, merapikan rambut, mengganti baju dengan yang lebih rapi. Meski sederhana, itu membuatnya terlihat jauh lebih hidup. Setelah itu,
Ia menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Dina, sahabatnya sejak kuliah. Tak butuh waktu lama, suara Dina terdengar cemas dari seberang. Mai, kamu kenapa? Suaranya kayak orang habis digebukin hidup-hidup. Maya menghela napas panjang, lalu suaranya pecah. Din, Reza selingkuh sama sama anak SMA. Dina terdiam beberapa detik, lalu meledak. Anak SMA? Ya Allah, Mai. Itu bukan selingkuh doang, itu kebangetan, itu kriminal moral. Maya menangis pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku ke rumah kamu sekarang juga, jangan kemana-mana, ucap Dina. Tak sampai setengah jam, Dina sudah muncul di depan pintu dengan ekspresi marah campur sedih. Begitu melihat Maya, ia langsung memeluk erat. Mai, kok kamu diam sendiri selama ini? Pelukan itu membuat pertahanan Maya runtuh. Ia menangis lama di bahu sahabatnya. Setelah tangis mereda, mereka duduk di ruang tamu. Dina memegang tangan Maya kuat-kuat. Cerita dari awal, ucapnya. Maya menceritakan semuanya. Dari kafe malam itu, pesan dari anak sekolah, Reza menginap entah di mana, hingga tetangga mulai bergosip. Dina menatap Maya dengan mata berkilat marah. Mai, kamu bukan perempuan lemah, tapi Reza memperlakukan kamu seperti paling tidak berarti. Dia selingkuh sama anak SMA, Mai. Itu udah merusak harga diri kamu, ucap Dina. Maya menunduk. Aku takut, Din. Aku takut kehilangan dia. Dina menggeleng keras. Kamu bukan takut kehilangan Reza, Mai. Kamu takut kehilangan sosok suami yang dulu kamu kenal. Padahal orang itu udah nggak ada. Kata Dina tegas. Kata-kata itu menghantam Maya, tapi justru menyadarkannya. Dina melanjutkan. Sekarang gini, kamu mau terus nangis, atau kamu mau berdiri dan bikin dia tahu kalau kamu bukan istri bodoh yang bisa diinjak-injak? Tanya Dina. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada api kecil di dadanya. Api yang mulai menyala. Setelah sahabatnya pulang, Maya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengumpulkan semua bukti, semua screenshot pesan dari anak sekolah, foto-foto Lala dan Reza yang dikirim lewat nomor tak dikenal, waktu-waktu Reza pulang malam, catatan kebohongan-kebohongan Reza. Ia menaruh semuanya dalam satu folder. Kalau suatu hari aku harus memilih jalan terburuk, aku nggak mau datang tanpa bukti, gumamnya. Tangannya bergetar saat menutup folder itu. Malamnya, Reza akhirnya pulang. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, wajahnya lelah. Tapi itu bukan lelah karena bekerja. Maya sedang duduk di sofa, tidak menangis, tidak marah, tidak berteriak. Hanya memandang Reza dengan mata yang lebih tenang, tapi juga lebih tajam. Reza terkejut. Kamu belum tidur? Aku nunggu kamu, jawab Maya datar. Reza merengut. Aku capek, jangan mulai lagi. Maya berdiri pelan. Mas, aku cuma mau bilang satu hal, katanya dingin. Reza menatapnya malas. Apalagi? Maya menatap lurus ke mata suaminya. Untuk pertama kalinya, tidak ada ketakutan di sana. Aku tahu semuanya. Reza terdiam. Maya lanjut, suaranya rendah tapi jelas. Aku tahu Mas sama Lala. Aku tahu Mas bohong. Aku tahu Mas pergi malam-malam buat ketemu dia. Aku bahkan tahu orang-orang sudah ngomongin kita. Wajah Reza memucat. Dan Mas, Maya menelan air matanya sendiri. Aku mungkin masih sakit, tapi aku nggak akan diam lagi. Reza berusaha menguasai keadaan. Kamu mau apa? Maya membalas tatapannya tanpa gentar. Mas berpikir aku cuma bisa nangis? Enggak, Mas. Mulai sekarang, aku akan lindungi diriku sendiri. Seketika Reza terdiam. Ia tidak menyangka istrinya yang biasanya lembut dan penurut bisa berkata sekuat itu. Maya menghela napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi titik awal perubahan nasib mereka. Mas, sesakit apapun ini, aku sudah memilih. Kalau kamu tetap pilih gadis itu, aku siap pergi. Ucapnya tegas. Reza membelalak, terkejut. Dan Maya berbalik menuju kamar, meninggalkan Reza yang membatu di ruang tamu. Seketika, Reza langsung merasa takut, takut kehilangan. Besoknya, Maya tak seperti biasanya. Biasanya dia akan menyiapkan sarapan. Kali ini, jangankan sarapan, aromanya saja tidak ada. Masih pagi, tapi Maya sudah duduk santai di ruang tamu sambil bermain ponsel. Ia terlihat santai, tapi sebenarnya dia sedang menyusun rencana bersama Dina.
Reza yang ketakutan tak berani menegur atau mengajak bicara. Dia memilih langsung berangkat kerja. "Kamu siap, Mai?" tanya Dina melalui pesan. "Aku siap," jawabnya. Kemudian, Dina segera menjemput Maya. Mereka menuju rumah Lala. Ya, kali ini Maya akan mencoba memberitahu orang tua Lala. Jika sampai hal itu gagal, maka opsi terakhir akan langsung dia ambil. Sesampainya di rumah Lala, ada seorang ibu-ibu sedang menyapu halaman. "Assalamualaikum, Bu," ucap Dina. "Waalaikumsalam," jawab perempuan parubaya itu. Mari-mari, ada apa ya mbak-mbak ini datang?" tanya ibu itu. "Boleh kami masuk, Bu?" tanya Maya. Kali ini dia benar-benar kuat, meskipun matanya masih terlihat sembab. "Boleh, Mbak, mari," jawab perempuan tua itu. Sesampainya di ruang tamu rumah Lala, Dina dan Maya memperkenalkan diri. "Nama saya Maya, Bu, dan ini teman saya, Dina. Sebelumnya mohon maaf jika kedatangan saya ke sini mengagetkan. Namun sebelum itu saya ingin tahu nama ibu," ucap Maya. "Oh, baik Mbak. Nama saya Bu Ratih," jawab Ibu Lala. "Oh, salam kenal ya Bu Ratih. Jadi begini, saya Maya, istri dari seorang yang bernama Reza. Reza itu suami saya, Bu. Kami sudah 5 tahun menikah. Kami memang belum dikaruniai anak, tapi kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi akhir-akhir ini suami saya berubah. Saya pikir karena apa? Atau karena kami belum punya anak? Tapi ternyata tidak, Bu. Melainkan suami saya berubah karena anak ibu," ucap Maya dengan tegas dan sangat jelas. Bu Rati terkejut, tidak paham apa maksud Maya. "Maksudnya gimana ya, Mbak? Kok gara-gara anak saya? Saya benar-benar gak ngerti," tanya Bu Rati. Maya mengambil ponselnya dari dalam tas, mengotak-ngatiknya sebentar, lalu menunjukkan sesuatu pada Bu Rati. "Ini benar kan? Lala anak ibu?" Maya juga sempat mengzoom foto itu hingga memperlihatkan jelas wajah Lala. "Iya, ini benar anak saya." "Terus pria ini siapa?" tanya Bu Ratih. "Ini Reza, suami saya, Bu," jawab Maya. "Jadi, itu suami kamu? Kenapa mereka terlihat begitu akrab?" tanya Bu Ratih. "Itulah, Bu, mereka ada hubungan. Saya sudah tahu semuanya. Dan bukan cuma saya yang tahu, Bu. Teman-teman sekolah Lala sudah banyak yang tahu. Bahkan tetangga saya juga sudah ada yang tahu," kata Maya. "Apa? Jadi, anak saya selingkuh sama suami orang?" tanya Bu Ratih histeris. Saya mau jawab enggak, Bu. Tapi kenyataannya memang begitu. Anak ibu selingkuh dengan suami saya, jawab Maya. "Astagfirullahalazim. Lala, kamu kok kurang ngajar, Tona?" kata Bu Ratih dengan sedih. Air matanya menetes, menggambarkan sakit hati seorang ibu karena dibuat kecewa oleh anaknya. "Sebentar, saya panggil suami saya dulu." Bu Ratih ke belakang rumah, memanggil suaminya yang sedang mencangkul di belakang. "Pak, cepet Pak sini," ucap Bu Ratih dengan nafas tersengal. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Danu. "Ayo Pak, cepat ke depan. Penting Pak, ada tamu," jawab Bu Ratih masih dengan nafas terengah. Pak Danu segera mencuci kaki dan tangannya, lalu mengikuti langkah istrinya. "Mbak-mbak ini siapa ya?" tanya Pak Danu setelah duduk. "Saya Maya, dan ini teman saya Dina." "Ini Pak, anak Bapak selingkuh dengan suami saya," jawab Maya langsung. "Apa? Gak mungkin. Anak saya anak baik-baik. Gak mungkin selingkuh sama suami orang," ucap Pak Danu tidak terima. "Tapi ini ada buktinya, Pak," jawab Dina. Ia menyodorkan ponsel Maya ke arah Pak Danu. Pak Danu melihat foto itu dengan teliti. "Ini beneran Lala, Bu?" tanya Pak Danu pada istrinya. "Iya, Pak. Itu memang Lala. Kalau nggak ada apa-apa, gak mungkin mereka pegangan tangan seperti itu, Pak. Dan Bapak ingat, Lala yang gak pulang malam itu ada fotonya juga. Mereka baru keluar dari sebuah kontrakan, Pak, berdua. Ini suaminya Mbak ini," ucap Bu Ratih sambil menunjuk Maya. "Bu, kita udah salah selama ini mengira Lala anak baik. Ternyata di luar dia begini. Kita kira dia beneran ngerjain tugas. Ternyata dia malah mengganggu rumah tangga orang," ucap Pak Danu emosi. "Begini Pak, Bu, kedatangan saya
untuk meminta agar bapak dan ibu memberi pendidikan yang benar kepada anaknya. Karena saya sebagai istri sah dari Reza tidak terima. Tapi saya juga tidak menyalahkan Lala sepenuhnya. Karena suami saya di sini juga bersalah. Saya tidak tahu persis bagaimana mereka awalnya bisa bersama seperti ini. Tapi yang saya tahu, selama ini rumah tangga kami baik-baik saja. Suami saya selalu pulang tepat waktu. Tapi sudah beberapa bulan terakhir dia berubah. Dan ternyata perubahan itu disebabkan oleh anak bapak dan ibu, ucap Maya tegas. Sementara Dina hanya mengiyakan ucapan sahabatnya. Mbak Maya, saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Saya janji, kalau nanti anak saya pulang, saya akan memberitahu dia dan akan menasihatinya. Saya akan tegas terhadap anak saya, Mbak, ucap Pak Danu. Sementara Bu Rati masih menangis di samping suaminya. Baik, Pak, saya tunggu ya. Jika memang nasihat dari Bapak tidak bisa membuat mereka berdua menjauh, maka saya akan menceraikan suami saya, kata Maya. Mbak, tolong jangan sampai seperti ini. Saya akan semakin merasa bersalah kalau sampai Mbak dan suaminya bercerai. Saya akan merasa berdosa, Mbak, kata Pak Danu. Bapak tidak usah menyalahkan diri sendiri. Kalau memang mereka berdua tidak mau berpisah, itu artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi. Dan saya mohon Bapak bisa tegas terhadap anak Bapak, agar kedepannya tidak terulang lagi, kata Maya. Kali ini dia benar-benar tidak menangis, seolah terlihat kuat dan sudah siap menghadapi semuanya. Setelah obrolan itu selesai, Maya dan Dina berpamitan. Malam harinya di rumah Maya, Maya dan Reza duduk tanpa bicara sepatah kata pun. Reza terlihat gelisah memandangi ponselnya, sementara Maya dia tersenyum puas. Karena pasti sekarang Lala sedang dimarahi oleh orang tuanya. Tak lama, Reza berucap, Mai, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu pakai acara datang ke rumah Lala? Tanya Reza dengan nada tinggi. Kenapa, Mas? Memang seharusnya itu yang aku lakukan, kan? Aku masih baik loh. Tidak kuviralkan. Kalau sampai kuviralkan, gimana masa depan anak itu? Jawab Maya santai. Kamu keterlaluan, Mai. Gak seharusnya kamu melaporkan dia pada orang tuanya. Orang tuanya gak tahu apa-apa. Mereka gak salah apa-apa. Aku yang salah, Mai, ucap Reza. Iya, emang kamu salah, Mas. Salah banget. Bahkan, karena demi memuaskan kesalahanmu itu, atau memuaskan nafsumu itu, kamu menghancurkan keluarga orang. Kamu membuat seorang anak membohongi orang tuanya. Membuat orang tua harus memarahi anaknya. Kamu mikir gak, Mas, sampai ke sana? Dan kamu mikir juga gak, kamu bisa menghancurkan masa depan Lala, kata Maya. Suaranya tegas, sama sekali tidak gentar, tidak gemetar, atau terdengar menangis. Mai, aku... Reza tercekat, ingin membela diri lagi, tapi apa yang dikatakan Maya semuanya benar. Sekarang terserah kamu, Mas. Kamu mau terus berhubungan dengan anak itu, atau memilih rumah tangga kita. Kuserahkan semua keputusan padamu. Kalau kamu menjawab salah satunya, maka akan dengan senang hati aku menurutinya, Mas, jawab Maya. Reza terdiam, tak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya membeku menatap ponselnya. Lala terus mengirimi pesan, marah padanya, karena Maya mendatangi rumah orang tuanya. Dan sehingga orang tuanya tahu semuanya. Sementara itu di rumah Lala, Pak Danu dan Bu Ratih menasihati anaknya habis-habisan. Kadang dengan suara lembut, kadang dengan nada tinggi, semua kata-kata dilontarkan. Nasihat-nasihat dikeluarkan. Tapi setelah orang tuanya selesai bicara, dengan tegas Lala menjawab, Aku suka sama Om Reza, Pak. Aku cinta sama dia. Aku gak mau dipisahin, teriak anak itu. Hal itu membuat Pak Danu sangat terkejut, bahkan dadanya sampai sakit seperti kena serangan jantung. Lala, kamu sadar gak apa yang kamu omongin itu? Bentak Pak Danu sambil memegang dadanya, dan Bu Ratih berusaha menenangkan suaminya. Aku sadar, dan aku lebih milih Om Reza daripada kalian, bentak Lala. Lalu gadis itu masuk ke dalam kamar, mengambil tasnya, membawa ponselnya lalu pergi. Lala, kamu mau kemana, nak? Teriak Bu Ratih berusaha mencegah agar Lala tidak pergi, tapi anak itu tidak peduli. Dia membiarkan orang tuanya menangis, tak menghiraukannya lagi. Sudahlah, Bu, biarkan anak itu pergi. Bapak gak sudi punya anak seperti dia, ucap Pak Danu dengan suara berat.
Tapi mau bagaimanapun sebagai seorang ibu, Bu Rati tak tega apalagi harus terpisah dengan anaknya. Namun, mungkin cara ini bisa memberi pelajaran bagi Lala. Di rumah Maya, sekitar pukul 11 malam, Reza pergi tanpa pamit. Pria itu juga memasukkan beberapa baju ke dalam tasnya, lalu pergi meninggalkan Maya tanpa sepatah kata pun. Berarti ini pilihan kamu, Mas. Baiklah, akan dengan senang hati aku turuti, ucap Maya. Besoknya, Maya langsung ke pengadilan, mengajukan gugatan, membawa bukti-bukti yang sudah dia miliki. Maya menangis, tapi dia merasa lega, karena ia berani mengambil langkah ini. Sementara itu di sebuah kontrakan, Reza tidur bersama Lala. Mata Lala sembab karena semalaman dia menangis. Dia ingin tetap bersama Reza. Bahkan saking ngebetnya dia sampai meninggalkan orang tuanya demi Reza. Dan dia juga meminta Reza untuk meninggalkan Maya. Kamu tenang aja lah, aku bakal ninggalin istriku demi kamu. Tapi gimana sama sekolahmu? Tanya Reza pada Lala. Aku gak mau sekolah lagi, aku mau berhenti sekolah. Kita nikah aja, ucap Lala. Reza pun mengiyakan permintaan gadis yang belum tahu apa-apa ini. Reza akhirnya menikahi Lala secara siri setelah seminggu kemudian. Lala juga sudah tak pernah hadir ke sekolah. Dia mengeluarkan dirinya sendiri. Pernikahan siri itu terjadi tanpa izin istri pertama, tanpa restu orang tua Lala. Entahlah bisa disebut sah atau tidak pernikahan itu. Reza masih bekerja seperti biasanya. Di pekerjaan dia tak punya masalah. Hanya saja kadang dia ceroboh mengerjakan laporannya. Tapi untungnya, bosnya masih berbaik hati, memberinya kesempatan untuk memperbaiki. Sementara di rumahnya, Maya, ia masih sedih, menunggu proses persidangan perceraiannya. Tapi dia sudah mulai bangkit, mengisi hari-harinya dengan kesibukan baru, karena dia sekarang sudah bekerja di perusahaan yang sama seperti Dina. Dulu, Maya juga bekerja di sana, tapi dia resign karena menikah, sebab Reza meminta untuk dia fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi kenyataannya, kini Reza malah mencari pelampiasan di tempat lain, padahal Maya sudah standby di rumah 24 jam. Maya semakin menikmati hidupnya. Dia sudah semakin jarang menangis. Ia kadang menangis setelah selesai sholat, memanjatkan doa untuk menguatkan dirinya. Maya sudah tak punya orang tua, mertua pun sudah tidak ada. Maya adalah anak tunggal. Ya bisa dibilang dia hanya sebatang kara. Hanya Dina sahabatnya yang bisa menjadi teman curhat. Mai, kamu udah lebih baik kan? Tanya Dina saat mereka sedang makan di kafe. Iya Din, alhamdulillah, aku udah lebih baik sekarang. Semoga setelah ini, semua baik-baik aja ya. Setelah aku cerai nanti, aku bisa lebih baik, kata Maya. Aku yakin Mai, kamu bisa melewati semua ini. Kamu wanita kuat. Yang penting kamu jangan lemah. Jangan pernah nangis di hadapan mereka. Maya pun mengangguk, setuju dengan pendapat sahabatnya. Beberapa waktu kemudian, Reza tiba-tiba pulang ke rumah Maya. Yaitu memang rumah Maya, rumah warisan orang tuanya. Kamu ceraikan aku, Mai, bentak Reza. Dia seolah tidak terima. Padahal, itulah yang dia inginkan sebenarnya. Tapi entah mengapa, dia seperti tidak suka akan hal itu. Kenapa kamu marah? Kan memang itu yang kamu mau. Kan sudah kubilang, kamu pilih yang mana? Pilih bersama wanita itu atau kembali ke aku. Tapi kamu memilih sama dia kan? Jadi, seperti yang kubilang, akan kuturuti dengan senang hati. Kita sudah resmi bercerai. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Pergilah. Kalau kamu mau menikahinya, silahkan. Aku akan mendoakan semoga kalian bahagia. Jawab Maya. Reza tak berkutik. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mai, kenapa kamu harus begini sih, Mai? Ucap Reza. Seharusnya aku yang tanya sama kamu, bukan kamu yang tanya sama aku. Udah, aku gak ada waktu. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan pernah kamu masuk ke rumah ini. Oh ya, sebentar. Ku ambilkan barang-barangmu. Maya masuk ke dalam rumah. Tak lama, dia sudah keluar lagi dengan kardus besar di tangannya. Ini barang-barangmu, bawalah. Kupastikan sudah semuanya masuk ke dalam sana. Gak ada lagi yang tersisa di rumah ini. Ucap Maya dingin, kemudian segera menutup pintu. Reza hanya bisa menerima kardus itu dengan berat. Berat hati lebih tepatnya. Mai, kamu beneran udah lupa sama aku? Kamu beneran ninggalin aku? Ucapnya lirih.
namun tak bisa berbuat apa-apa. Reza berbalik dan kembali ke kontrakannya dengan Lala. Di kontrakan, Lala tak tahu apa-apa. Selama ini ibunya memang memanjakannya karena dia anak tunggal. Kontrakan selalu berantakan. Setiap pulang kerja, Reza sendiri yang harus membersihkannya. Dia sudah lelah ingin istirahat tapi rumah berantakan seperti kapal pecah. Pakaian kotor berserakan di mana-mana. Istrinya itu tidak mau mencuci, sehingga Reza harus melaundry pakaiannya. Itu membuat pengeluarannya membengkak. Selama ini gajinya memang cukup, bahkan lebih jika hidup bersama Maya. Tapi entah mengapa, baru 2 minggu hidup dengan Lala, uang itu cepat sekali habis. Karena setiap hari, Lala ingin selalu makan enak, dengan harga yang tak murah tentunya. Uang Reza seakan dikuras sedikit demi sedikit, tapi sangat terasa. Tabungan yang selama ini dia sisihkan setiap bulan juga sudah terpakai. Karena gadis kecil itu sering meminta barang-barang seperti tas baru, sepatu baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Lala, aku bisa menuruti semua permintaan kamu, tapi tolong, kamu bersihkan kontrakan ini ya. Kontrakan ini kan nggak besar. Seharusnya kamu bisalah bersih-bersih, kata Reza. Nggak mau mas, nanti tangan aku kasar. Nanti kamu gimana? Nggak nyaman kan megang tanganku? Jawab Lala manja. Hal itu membuat Reza gemas tapi sekaligus kesal. Jadi, kamu mau biarin kontrakan ini berantakan? Tanya Reza. Ya enggak juga, kan ada kamu mas, kamu aja yang bersihin. Jawab Lala santai. Hal itu seakan membuat kepala Reza ingin pecah. Dia suka dengan kemanjaan Lala, tapi dia tidak suka dengan kemalasannya. Dulu saat tinggal bersama Maya, rumahnya selalu bersih dan rapi, wangi. Dia pulang kerja tinggal istirahat, tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah seperti sekarang. Tanpa sadar, dia sudah mulai membandingkan antara hidupnya bersama Maya dan hidupnya bersama Lala. Waktu pun terus berjalan, tidak terasa 2 tahun sudah. Maya dan Reza bercerai. Kini Maya semakin bahagia dengan hidupnya. Dia bisa membeli barang-barang keinginannya, merenovasi rumahnya lebih bagus, memanjakan dirinya dengan perawatan ke salon. Kini penampilan Maya jauh lebih cantik daripada dulu. Kalau dulu yang dia pikirkan hanyalah menabung, membersihkan rumah dan mengurus suaminya. Sekarang yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri dan kesenangannya. Sudah banyak pria yang ingin menikahinya, tapi Maya masih belum mau. Ia masih senang menikmati kesendiriannya. Di balik kebahagiaan Maya, di sisi lain, di kontrakan sempit milik Reza. Semakin hari dia semakin terlihat tua. Padahal umurnya baru 38 tahun. Tapi keriput sudah ada di mana-mana. Seperti umur 50 tahun. Mas, kamu kok kayak gini banget sih sekarang? Gak keren kayak dulu. Aku gak suka dah lihat penampilanmu. Kayak bapak-bapak. Ucap Lala, mengutarakan ketidaksukaannya terhadap penampilan Reza sekarang. Ya gimana aku gak kayak gini? Tiap hari aku harus kerja. Pulang kerja bersih-bersih. Aku capek. Gak ada waktu untuk ngurusin diriku sendiri. Kalau dulu kan aku enak. Pulang kerja tinggal pulang istirahat. Sekarang, tanpa sadar, Reza sudah mulai membandingkan istrinya dengan mantan istrinya. Jadi maksud kamu, sekarang kamu hidup sama aku, kamu susah? Gitu, bentak Lala. Bukan gitu Lala maksudnya. Tapi, udahlah mas, aku gak suka punya suami kayak kamu. Lala bukannya memperbaiki hubungannya dengan Reza, dia malah memilih pergi. Umurnya saat ini belum genap 20 tahun, masih 18. Tentu, seumuran Lala masih ingin bebas, bermain dengan teman-temannya. Ya, 2 tahun menikah dengan Reza pun, dia tak benar-benar menjadi istri. Ia sering pergi, pulang larut malam, pulang dalam keadaan mabuk, kadang juga dalam keadaan kacau, seperti rambut acak-acakan, bau parfum pria lain. Reza sering bertanya, sebenarnya ada apa? Tapi Lala tidak pernah mau jujur. Ia mengaku kalau dia masih muda, masih senang bermain. Dan hal itu membuat Reza semakin hari semakin muak. Lah, ingat kamu itu udah jadi istriku. Kamu sendiri kan yang minta dinikahi. Aku sampai ninggalin istriku demi kamu. Sekarang kenapa kamu kayak gini? Tanya Reza suatu malam. Ya dulu aku mikirnya hidup sama kamu bakal bahagia. Tapi ternyata aku salah. Hidup sama kamu membosankan. Kamu udah gak kuat kayak dulu. Terus, kamu makin tua sekarang. Aku gak suka. Kalau sekarang kamu mau ninggalin aku, tinggalin aja. Aku bisa kok hidup sendiri, kata Lala dengan sombong. Padahal selama ini, hidupnya ditopang oleh Reza sepenuhnya. Orang tuanya sudah tidak mau tahu lagi.
Bahkan mereka sudah menganggap kalau Lala sudah mati. Oke, kalau itu kemauan kamu, aku turuti. Apa maksudmu, Mas? Tanya Lala takut. Dia tadi hanya bercanda atau berniat untuk membuat Reza takut kehilangan dia. Tapi sekarang malah dia yang benar-benar akan ditinggalkan oleh Reza. Aku turuti omongan kamu. Aku udah bosan sama kamu. Aku mau ninggalin kamu sekarang juga. Reza masuk ke kamar, mengambil tasnya dan juga kopernya, lalu menyeret dua benda itu keluar. Mas, kamu mau ninggalin aku beneran? Teriak Lala. Iya, ini. Ini uang 1 juta untuk kamu. Terserah mau kamu untuk apa. Yang jelas, mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Dengan mudah, Reza menceraikan gadis berumur 18 tahun itu. Sekarang, tujuan Reza adalah rumah Maya. Dia berharap Maya mau kembali dengannya. Mai, panggil Reza, karena dia melihat Maya sedang menyirami tanaman di depan rumah. Kamu, ada apa? Tanya Maya, tak ada lagi sambutan hangat. Yang ada hanyalah seperti dua orang asing yang tak pernah saling mengenal. Mai, aku minta maaf. Aku nyesel, Mai. Aku mau kita kembali. Ucap Reza tanpa tahu malu. Bahkan dia sampai berlutut di hadapan Maya. Tetangga yang tak jauh dari sana menyadari kejadian itu. Maaf ya, Mas. Gak ada kata kembali. Gak ada kata rujuk. Kalau maaf sudah aku maafkan. Oh ya, soal penyesalan kamu sekarang aku gak mau tahu ya. Lebih baik kamu pergi dari sini karena gak ada tempat untukmu lagi. Ucap Maya dengan santai sambil melipat tangannya di dada. Mai, kamu masa gak cinta lagi sama aku sih, Mai? Kita udah lama bersama, Mai. Aku yakin kamu masih cinta sama aku kan, Mai? Walaupun gak banyak. Ucap Reza masih memohon. Maaf, Mas. Gak ada kesempatan. Udah ya. Silakan pergi. Maya mengusir pria itu. Hatinya sakit, tapi tidak sesakit dulu. Sakitnya sekarang, kenapa baru menyesal, baru minta rujuk? Kenapa nggak dulu, pas dia masih memberi kesempatan? Tapi yang dipilih malah bersama perempuan itu. Maya segera masuk ke dalam dan menutup pintu. Dia tak memperdulikan Reza yang masih ada di luar. Ia memilih ke dapur dan makan. Benar-benar tidak ada lagi perasaan untuk pria itu. Reza melangkah menjauhi rumah Maya. Dengan langkah lunglai, dia tak tahu mau kemana. Sekarang, dia tak punya tujuan. Selain harus mencari kontrakan baru dan hidup sendirian di sana bersama penyesalan. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.